Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Manna 'alal mu'minina biba'thihi al-amin. Faqala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات جماعة مسجد البداية rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amatlah sangat banyak dan melimpah. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terus akan menambah nikmat yang saat ini kita rasakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghilangkan nikmat tersebut, karena sungguhnya nikmat ketika dia disyukuri maka tentu akan langgeng kepada pemiliknya. Adapun nikmat yang sudah Allah berikan ketika dikufuri, maka dia akan pergi meninggalkan pemiliknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya tersebut, dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan selalu berusaha untuk mengingat nikmat-nikmat tersebut. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki keadaan ibadah kita, karena ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan adalah bagian dari perwujudan rasa syukur kita kepadanya. Dan kita berharap yang saat ini kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita mampu untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak mampu untuk kita mengamalkannya. Jamaah Masjid Al-Bidayah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang berjudul Ahlul Istijabah fil Qur'anil Karim. Itu siapakah orang-orang yang menyambut seruan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan hafizahullah ta'ala, yang dimana di dalam kitab ini berisi tentang siapa saja orang-orang yang mudah untuk menerima seruan Allah Subhanahu wa ta'ala
dan juga seruan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya di antara konsekuensi keimanan kita, perwujudan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mudahnya kita untuk menerima seruannya. Sebagaimana beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, fa innal istijabata lillahi tabaraka wa ta'ala wal istijabata li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam amrun azimun fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala dan menyambut seruan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang amat sangat besar di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya untuk senantiasa menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-24, yaitu ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika ia telah memanggil kalian kepada hal yang bisa menghidupkan hati kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu di antara seseorang dan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya dia akan dikembalikan kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutlah kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah amat berat siksanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, saddaqu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hai orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang mereka membenarkan, meyakini bahwa Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Dan perintah di dalam ayat ini adalah untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Bitta'ati, dengan mentaatinya. Idza da'akum lima yuhyikum minal haq, ketika Allah mengajak kalian kepada sesuatu yang bisa menghidupkan kalian, menghidupkan hati kalian, itu berupa kebenaran. Kenapa sebabnya? Karena seorang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya dia sedang memperbaiki kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini bahwa Allah itu di antara akan merubah
Allah Subhanahu wa taala yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan juga hatinya. Mengapa demikian? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan ketika Allah Ta'ala firmankan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila ia mengajak kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang memang menjadi tuntutan keimanan mereka, yaitu menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Artinya al-inqiyadu lima amara bihi wal mubadaratu ila dzalik wad da'watu ilaihi. Yaitu dia tunduk terhadap apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan dia pun bersegera untuk menyambut hal tersebut dan mengajak kepada perintah tersebut. Bukan hanya itu, wal ijtinabu lima nahaya anhu, dan dia pun berusaha untuk meninggalkan segala apa yang Allah dan Rasulnya telah larang darinya. Wal inkifafu anhu wa nahyu anhu, dia berhenti dari hal tersebut, dari sebuah pelanggaran yang ia lakukan. Apa fungsinya dari hal ini? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Di sini menjelaskan tentang faidah dan hikmah tentang ketika seseorang mampu untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka ini adalah tanda dari hidupnya hatinya tersebut. Mengapa demikian? Fa inna hayatal qalbi war ruhi bi'ubudiyatillahi ta'ala wa luzumi ta'atihi wa ta'ati rasulihi 'ala dawam. Karena di antara indikator hidupnya hati dan ruh seseorang itu adalah dengan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata, berusaha untuk mentaatinya dan juga mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus. Maka Allah katakan, wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya. Maksudnya adalah fa iyyakum an taruddu amrallahi awwala ma ya'tikum. Maka berhati-hatilah ketika kalian menolak perintah Allah pertama kali yang datang kepada kalian. Mengapa demikian? Maka Allah akan membatasi kalian wa bainahu, dan juga di antaranya, yaitu yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, idza aradtumuhu ba'da dzalik, jika kalian menginginkan hal tersebut, artinya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Wa takhtalifu qulubukum, maka akan terpisahlah hati kalian. Ketika seorang ini tidak mampu untuk menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan cara mentaatinya, dengan cara beribadah kepadanya, maka secara otomatis
hatinya tersebut itu akan berpisah. Ya, tidak ada koneksi yang baik dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, karena sungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Makanya kita sering membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, ya, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Karena memang hati manusia ya, itu berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, memalingkan hati. Sarrif qalbi ala ta'atik, palingkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Karena Allah yang memegang hati manusia, dan ini berada di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ciri bagi orang yang hatinya hidup adalah dia mudah untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus itu mengajak kepada orang-orang yang beriman. Idza ma kuntum mu'minina haqqan fa inna min lawazimil iman an tastajibu lillah. Jika kalian benar-benar beriman dengan sebenar-benarnya, maka sesungguhnya di antara konsekuensi keimanan adalah menyambut seruan Allah dan sekaligus menyambut seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sebuah kebaikan. Begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu melainkan di situ ada sebuah kebaikan. Fa idza ma da'a Allah tabaraka wa ta'ala ila fi'li syai'in fa innahu la ya'ti min dzalika syai' illa al-khair. Wa kadzalika idza ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in fa innahu la yutahassalu min wara'ihi illa 'alal bir. Maka jika apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan, serukan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, maka pastikan sesungguhnya tidaklah datang hal tersebut melainkan di situ ada sebuah kebaikan. Begitu juga ketika Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam memerintahkan tentang sesuatu, maka sesungguhnya tidaklah diperoleh dari hal tersebut melainkan sebuah kebaikan. Enggak ada hal lain, semuanya pasti mengandung kebaikan. Kenapa demikian? Karena Allah tabaraka wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Allah berikan petunjuk dan Allah berikan agama yang benar. Yang fungsinya dari itu semua adalah ingin mengeluarkan manusia minadh dhulumat ila nur, dari kegelapan kekufuran, kegelapan kezaliman, kegelapan kesyirikan, kegelapan kemaksiatan, ila nur, kepada cahaya, kepada cahaya keimanan, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya ilmu. Wa minal ghiwayati ilal hidayah wa minad dhalal ilal rasyad. Bukan hanya itu.
Rasulullah ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, dari penyimpangan kepada petunjuk, dari kesesatan kepada bimbingan. Inilah yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam liukhrijan nas minal mauti ilal hayah, untuk mengeluarkan manusia dari keadaan mati kepada keadaan hidup. Matinya seseorang itu bukan karena fisiknya, ya, atau ruhnya tercabut dari jasadnya, bukan. Manakala matinya, ya, dia tidak mau menerima cahaya iman. Karena apa? Karena keimanan itu adalah kehidupan bagi hatinya. Ketaatan kepada Allah itu adalah kehidupan bagi hatinya. Ada orang yang berjalan di muka bumi namun hanya secara fisik saja, tapi hatinya mati. Wa min mautil qulub ila hayatiha bi safaiha wa iqbaliha ala rabbiha jalla wa ala. Maka dijelaskan oleh beliau Syekh Muhammad bin Sa'id Ruslan, ya, dan dari kematian hati kepada kehidupannya. Dengan cara apa? Dengan cara seseorang menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah katakan, ya, istajibu lillah walir rasul. Jawablah seruan Allah dan Rasulnya ketika idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah mengajak kepada kalian, menyeru kepada kalian kepada sesuatu yang mendatangkan kehidupan bagi kalian. Kehidupan apa? Kehidupan hati kita. Kehidupan hati kita. Karena hati kita itu perlu untuk, ya, disirami. Perlu untuk diberikan gizi. Maka gizi yang terbaik untuk hati kita adalah keimanan. Dan salah satu ciri dari keimanan tersebut, mudahnya kita untuk menyambut seruan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada seorang sahabat ketika itu, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu ia mengatakan kuntu usolli fil masjid. Saya itu pernah sholat, ya, di masjid dan Nabi SAW pada saat itu hadir. Ya, kemudian beliau memanggil saya, tapi saya tidak menjawab seruan Nabi SAW karena beliau sedang sholat. Ya, sholat ini maksud tentunya sholat sunnah. Ya. Saya nggak jawab seruan Nabi SAW. Dipanggil sama Nabi nggak jawab. Ya. Sampai saya menyelesaikan sholat saya, barulah kemudian saya datang kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi mengatakan, ma mana'aka an tujibani idda'autuka. Apa yang menghalangi engkau, ya, tidak menyambut seruanku, tidak menyambut daripada seruanku ketika aku memanggilmu. Orang Nabi SAW pada saat itu, ya, ada di masjid tersebut dan kemudian sahabat ini, ya, dipanggil oleh Nabi SAW. Maka ia mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu fi sholatin. Wahai Rasulullah, saya ini sedang sholat. Maka Nabi mengatakan, alam tasma qaulallahi tabaraka wa ta'ala. Enggakah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul.
idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika ia memanggil kalian kepada sesuatu yang bisa ya menghidupkan hati-hati kalian. Ya, di sini Sa'id bin Al-Mu'alla tidak menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang salat. Maka sebagian ahli ilm mengatakan inna dzalika kana khassan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk kita. Kita manggil orang lagi salat sunnah, kemudian orang itu kita minta untuk menyambut suruhan kita, siapa kita? Kan gitu. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Sa'id bin Mu'alla dengan apa? Dengan keyakinannya, karena dia sedang sholat, dia tidak sambut seruan Rasulullah SAW, tidak menjawab panggilan Nabi SAW. Wala yaqta'u shalah ijabatul musalli Rasulullah SAW fi tilkal hal. Dia tidak memutuskan sholatnya untuk menjawab apa panggilan Nabi SAW ketika itu. Maka ya, kemudian Nabi SAW pun memanggilnya, dan ketika itu dia sudah menyelesaikan ya, sholatnya tersebut, dia pun datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepadanya, apa yang menghalangi engkau? Ya, tadi saya panggil, kamu enggak jawab panggilan saya. Ya. Dan Nabi SAW tahu bahwasanya dia sedang sholat. Maka Nabi mengatakan, alam tasma, tidaklah engkau mendengar firman Allah Ta'ala yang tadi dibacakan dalam surah Al-Anfal ayat 23. Inilah salah satu sebab turunnya ayat tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah perintah. Allah tabaraka wa ta'ala ya'muruna bi an nastajiba li nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar kita menyambut seruan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pasti ajakan, seruan, panggilan tersebut enggak ada kecuali kebaikan. Dan tidak ada sebuah larangan dari Nabi SAW kecuali keburukan. Karena di dalam perintah itu kebaikan, di dalam larangan itu keburukan. Keburukan. Maka ketika seseorang ya, dia gercep, cepat dia untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka ini adalah salah satu ciri hayatun lil qulub. Hatinya ini ya hidup. Hayatun lil arwah, ruhnya hidup. Wastimrarun nituhri wal afaf fitilkal qulub wa fitilkal arwah. Maka terus menerus dia ya berusaha untuk membersihkannya, menjaga hatinya tersebut, menjaga ruhnya tersebut dengan cara apa? Mudah untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Ya, maka baru ketika itu Nabi SAW mengatakan kepada ya, sahabat ini, ya, la ukhbirannaka bi'a'dhami suratin fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala qabla an akhruja minal masjid. Benar-benar sungguh aku akan mengabarkan kepadamu tentang sebuah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum aku keluar dari masjid. Rasulullah ingin mengabarkan kepada sahabat ini ya, tentang sesuatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena ini kesempatan. Tidak semua sahabat dipanggil oleh Nabi SAW untuk diberikan pelajaran secara langsung. Ini adalah sebuah kesempatan. Ternyata sahabat ini malah menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu, baru datang menemui Nabi SAW. Responnya enggak cepat.
Padahal yang dia lakukan adalah sholat. Yang ia lakukan adalah ibadah sholat yang paling utama, kan gitu. Tapi ternyata Nabi SAW menegur sahabat ini. Maka kemudian ya Nabi pun ya ingin keluar masjid. Maka ketika ingin keluar masjid tersebut, ya, sebelum melanjutkan langkahnya meninggalkan masjid, ya, maka dia pun mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka qulta innaka satukhbiruni bi'a'dhami suratin fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala qabla an takhruja fil masjid. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau ingin mengabarkan kepada saya tentang surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum engkau keluar dari masjid. Maka saat ini kabarkan kepada saya, ya, sebelum kau pulang, sebelum kau ya pergi meninggalkan tempat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan dengan jawaban yang ringkas, apa surat yang paling agung dalam Al-Quran? Beliau mengatakan Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya sab'ul mathani. Ini adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada kepada apa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai tanda Fatihatun likulli khairin. Wa hiya Fatihatul Fawatih. Surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka kepada segala kebaikan, dan itu adalah Fatihul Fawatih, sebagai pembuka untuk membuka yang lainnya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada sahabat tersebut tentang satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum beliau SAW keluar. Ya. Maka di sini ya, memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Sahabat Nabi saja, seorang sahabat Nabi saja, ya, begitu amat sangat ingin menjadi bagian dari orang-orang yang bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kenapa sebabnya? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Rasulullah dan juga mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat mereka yang bersegera di dalam menyambut seruannya tersebut. Siapa gitu kan? Orang-orangnya. Ya, kalau ngaku-ngaku mah gampang. Gitu kan? Tapi siapa sesungguhnya orang-orang yang mudah untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut? Yang pertama, ya, jelas sebagaimana seruan di dalam Al-Quran, pasti seruan ketika ada sebuah perintah ataupun ketika ada sebuah larangan amat sangat dikaitkan dengan sifat keimanan. Maka orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, ya, mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka Allah Ta'ala firmankan dalam surah Asy-Syura, wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum min fadli. Dan orang-orang, ya, yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya tersebut adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yaziduhum min fadli. Dan Allah tambahkan kepada mereka keutamaannya. Kenapa sebabnya? Karena sungguhnya bersama dengan mereka itu adalah keimanan dan amal saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keutamaannya. Apa yang Allah tambah? Allah akan tambah taufiknya, Allah akan tambah semangatnya untuk beramal, Allah akan tambah kepada dia
ganjaran di sisinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh As-Sa'di dalam tafsir beliau, wa zadahu min fadli taufiqan wa nasyatan 'alal amal wa zadahu mudha'afatan fil ajr ziyadatan amma tastahiqu a'maluhum min ats-tsawabi wal fawzil 'azim. Allah tambahkan kepada mereka keutamaan yang berupa apa? Allah berikan kepadanya taufik. Karena hidayah itu ada dua, ada hidayatul bayan wal irsyad, ada hidayatut taufik. Hidayatul bayan wal irsyad, kita dapat keterangan, kita dapat ilmu, kita dapat pemahaman, itu hidayatul bayan wal irsyad. Mungkin kita dapat itu. Tapi hidayatut taufik, mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, maka apa? Ya, maka tidak semua orang mendapatkan hidayah tersebut. Maka Allah berikan kepada dia taufik. Bukan hanya itu, Allah berikan kepada dia nasyatan 'alal amal. Rajin dia untuk beramal. Ya, semangat dia untuk beramal soleh. Dan Allah tambahkan kepada dia mudha'afatan minal ajr. Allah tambahkan, Allah lipat gandakan ya pahalanya. Kenapa? Sebagai bentuk ya tambahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang telah melakukan amal soleh, berupa amalan-amalan yang telah mereka lakukan, ya, maka Allah ganti yang lebih baik. Ya. Maka di antara bagian dari ciri ya, orang yang menyambut suruhan Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan cintanya Allah. Allah Ta'ala firmankan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dalam surah Al-Imran ayat ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul ayyuhar rasul, dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah jalanku, ikutilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aminu bi, dan berimanlah kepadaku zahiran wa batinan. Ya. Secara zahir, tampak, dan secara batin. Casingnya dan juga dalamnya sama. Ya, jangan sampai casingnya saja, tapi ternyata dalamnya palsu, gitu kan, imitasi. Ya, enggak ori. Kan kita mau kan, ya, luar dalam sama. Ya, bukan hanya casingnya saja. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yamhu dzunubakum, Allah akan hapuskan dosa kalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya, bagi dosa-dosanya orang-orang yang beriman. Allah memberikan ya kasih sayang kepada mereka orang-orang yang beriman. Ya, maka di sini di dalam ayat ini dijadikan sebagai hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi tabaraka wa ta'ala wa laysa muttabi'an li nabiyhi Muhammadin sallallahu haqqal ittiba. Ayat ini ya menjadi pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala tapi tidak mengikuti nabinya, Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya. Muti'an lahu fi amri, ikuti, taat kepada perintahnya, wa nahyi, dan juga larangan Rasulnya. Maka kalau cuma pengakuan gampang, orang cuma ngaku saja, maka dikatakan ya fa innahu kadhibun fi da'wah, maka orang ini ya berdusta dengan pengakuannya sampai benar-benar terbukti hatta yuttaba'a Rasul sallallahu alaihi wasallam wa haqqal ittiba, ya, sampai dia benar-benar mengikuti Rasul
dengan sebenar-benarnya mengikuti, ya, tanpa milih. Ya. Makanya wajar, kata Ali radhiyallahu an, manusia itu terbagi 3. An-nas alimun rabbaniyun. Ada manusia yang dia, ya, seorang alim rabbani, ya, seorang yang mumpuni ilmunya, yang dia juga mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Yang kedua, muta'allimun ala sabili najah, seorang pembelajar di atas jalan keselamatan. Ya, dia terus menerus untuk belajar, menimba ilmu, ya, tidak kenal lelah. Semangat dia untuk mendapatkan ilmu, karena sungguhnya ilmu agama ini adalah sebagai penjagaan buat dirinya. Maka wajar doa Nabi SAW minta memperbaiki agama, ya, itu nomor 1. Nabi mengatakan, Allahumma aslihli dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku urusan agamaku, karena sungguhnya apa? Dia adalah benteng, tameng, ya, bagi seluruh urusan-urusanku. Ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahamajun ri'aun atba'u kulli na'ikin. Ada orang-orang yang hanya sebatas ikut-ikut saja sudah. Ya. Atba'u kulli na'ikin, dia ikutin, ya, setiap seruan yang mengajak kepadanya. Ke barat, ke timur, ke timur. Maka Nabi mengatakan, la takunu imma'atan. Janganlah kalian menjadi seorang imma'ah. Imma'ah ini mental bunglon. Apa kata Nabi? In ahsanan nasu ahsanna. Kalau manusia baik, saya ikut baik. Wa in zalamu zalamna. Kalau manusia buruk, berbuat kezaliman, saya juga ikut zalim, ikut melakukan keburukan. Ya, akan tetapi jadilah seseorang yang punya prinsip. Ya, ketika manusia baik, ikuti kebaikannya. Ketika manusia buruk, tinggalkan keburukannya tersebut. Ini model yang ketiga. Maka dikatakan yamiluna ila kulli rihin. Mereka ikuti, ya, condong kepada setiap apa? Setiap angin yang berlalu. Kemana saja diikuti. La yastadi'una binuril ilmi walam yalja'u ala ruknin wathiqin. Ya. Perjalanan hidupnya itu apa? Tidak diterangi dengan ilmu dan juga tidak memiliki pegangan dengan pegangan yang kokoh. Kenapa sebabnya? Karena hanya sebatas ikut-ikutan saja. Ya. Maka orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa ngomong tetapi. Ya, tanpa ada hal yang perlu untuk dipikirkan ulang kembali. Responnya begitu cepat. Maka disebutkan bahwa di antara ciri orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka dia selalu siap untuk apa? Untuk menjadikan hukum Allah dan Rasulnya sebagai hukum yang pertama ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala firmankan, innama kana qaulal mu'minin. Sungguhnya perkataan orang-orang yang beriman hanyalah, berarti gak ada perkataan lain. Idza du'u ila Allah wa rasuli. Ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka memutuskan hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka mereka langsung cepat responnya. Kami dengar, kami taat. Maka Allah katakan, ketika responnya cepat menyambut seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu, ya, didapati karena mudahnya kita untuk merespon seruan Allah dan Rasulnya. Dan di antara yang disebutkan dalam kitab ini ada contoh nyata ternyata. Ya. Siapa orang-orang
yang begitu cepat menyambut Allah, seruan Allah dan Rasulnya, nggak ada lagi. Sebagai contoh nyata, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mikir-mikir mereka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu ataupun melarang sesuatu untuk mereka. Ketika Nabi SAW tuh diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nunggu dulu. Nabi langsung naik ke Bukit Sofa, yang kita kenal, gitu kan? Dekat Ka'bah Musyarrafah. Nabi naik ketika itu, kemudian menyeru kaumnya pada saat itu, hai orang-orang Quraisy, kalau aku ngabarkan kepada kalian di sebuah lembah ini, ada segerombolan pasukan yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqi, apakah kalian membenarkan saya? Maka mereka mengatakan, kami membenarkan engkau. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah dilihat dalam perjalanan hidupnya berdusta. Maka barulah Nabi langsung memberikan sebuah pelajaran. Inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sungguhnya aku memperingatkan kepada kalian bahwasanya di hadapanku ini apa? Ada azab yang pedih. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau menyambut seruan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung ketika Allah berikan sebuah perintah mendakwakan manusia, langsung Nabi respon. Enggak lagi nunggu-nunggu, leha-leha dulu, santai-santai dulu, tidak. Itu contoh. Contoh yang dilakukan oleh Nabi secara langsung untuk membuktikan perang beliau di hadapan para sahabatnya. Karena orang yang pertama kali menyambut perintah Allah, Nabi SAW. Orang yang pertama kali meninggalkan larangan Allah itu Nabi SAW. Tidak ada yang lain. Maka wajar para sahabat Nabi ketika dengar ayat yang mengharamkan tentang khamr, karena memang khamr ini adalah satu kebiasaan yang amat sangat melekat di Jazirah Arab pada saat itu. Orang-orang jahiliyah itu sudah hidupnya dengan khamr. Enggak langsung dia enggak langsung disuruh jangan minum. Enggak. Tapi secara berangsur bertahap syariat pengharaman khamr, tidak langsung fajtanibu, tinggalin, enggak. Tidak langsung. Secara bertahap demi tahapan. Kenapa? Karena yang dibangun oleh Nabi SAW adalah keimanan dulu, keimanan mereka para sahabat terlebih dahulu. Maka syariat itu muncul, perintah, syariat, turunnya syariat-syariat tentang puasa, zakat, haji, kemudian jihad dan syariat-syariat yang lainnya pada saat Nabi ada di Madinah dengan para sahabatnya. Kenapa? Karena mental mereka sudah siap, keimanan mereka sudah siap. Ketika turun ayat pengharaman khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, itu adalah perbuatan rijs, perbuatan kotor di antara perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalin sudah. Agar kalian beruntung. Utruku, tinggalkan. Kalau mau mendapatkan kesuksesan, tinggalkan perbuatan tersebut. Kalau kita bahasa lainnya, tinggalkan judol, kan gitu kan? Tinggalin sudah, nggak ada lagi, gitu kan? Tidak ada lagi hubungan yang dekat dengannya. Karena apa? Rijsun, najasun, khobasun. Ini najis, perbuatan kotor, gitu. Maka Allah katakan fajtanibu, tinggalkan. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi? Langsung sudah, enggak lagi tanggung-tanggung. Semua
tempat-tempat penyimpanan khamr ditumpahkan di depan rumahnya. Enggak lagi mereka katakan sayang, ya kan? Walaupun tinggal segelas ditenggak dulu sebagai perpisahan, enggak ada. Ya enggak ada buat perpisahan itu. Ditumpahkan semua. Makanya ya bukan banjir bandang, ya banjir khamr. Ya banjir khamr. Luar biasa. Begitu juga apa? Wanita muslimah ketika turun perintah untuk mengenakan hijab, maka apa? Maka mereka pun langsung cepat responnya sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Qalat fadzakarna nisa Quraisyin wa fadlahunna faqalat Aisyah inna li nisa'i Quraisyin la fadlan wa inni wallahi ma ra'aitu afdala min nisa'il ansar ashadda tasdiqan bi kitabillah wa la imanan bit tanzil laqad unzilat suratun nur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Ya, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya ya, wanita-wanita Quraisy itu memiliki keutamaan dan demi Allah katanya, aku melihat yang paling utama dari wanita-wanita Ansar karena begitu ya responnya cepat sekali membenarkan Al-Qur'anul Karim. Ya, bentuk keimanan mereka tentang ayat yang turun kepada mereka ya, itu dalam surah An-Nur. Maka hendaklah ya mereka mengenakan hijab-hijab mereka, kan gitu. Ya, maka kemudian apa? Kemudian mereka pun langsung ya nggak pakai lama lagi ya mengambil apapun yang bisa menutupi kepala mereka. Ya, sampai seperti itu nisa al-Ansar. Ya, menutupi kepala mereka, horden langsung ya mereka ambil, nggak perlu mereka mikir lagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah ya, dan juga yang lainnya ya, dan contoh yang lain ya banyak sekali ketika ada seorang yang dilihat oleh Nabi SAW pada saat itu dari kalangan sahabatnya, ada yang memakai ya khatamun min dhahab, cincin dari emas. Maka ketika Nabi melihatnya ada di tangannya tersebut, maka naza'ahu, Nabi pun mengambilnya kemudian melepaskannya, membuangnya. Kenapa? Langsung Nabi mengatakan inna dzahaba wal harir haramun ala rijali ummati halalun nisa'iha. Sesungguhnya ya emas dan juga sutra itu haram untuk kaum laki-laki dari kalangan umatku dan halal untuk wanita. Apa responnya? Sayang, ya, jual dulu gitu kan. Enggak. Maka ketika ya dia mendapatkan responnya Nabi SAW seperti itu, langsung dibuang, dia nggak ambil lagi tuh. Padahal ada kemampuan untuk dia ambil, ya kan? Dan bisa dimanfaatkan, kan gitu. Kalau nggak dipakai kan manfaat, bisa dijual, kan gitu. Tapi karena Nabi SAW langsung memberikan contoh untuk melepaskannya langsung, maka dia nggak pakai lagi. Dan dia nggak ambil manfaat dari itu. Padahal bisa atau tidak ketika ya dia mau ngambil manfaat dengan jual ya emas yang dia kenakan tersebut, cincin emas yang dia kenakan tersebut, bisa saja. Tapi dia katakan ma kuntu li'akhudahu ba'da id alqahu Rasulullah SAW. Demi Allah katanya, saya enggak bakalan mengambil itu lagi, yaitu cincin emas tersebut ya ketika Rasulullah SAW sudah membuang. Ini membuktikan ya bahwa para sahabat Nabi SAW responnya amat sangat cepat. Ya, dengan apa? Dengan seruan Allah dan Rasulnya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Ya, maka tentunya ketika generasi sahabat dari umat ini, yang mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, begitu amat sangat cepatnya respon mereka terhadap seruan Allah dan Rasulnya, maka tentunya kita yang ingin menapaki jalan-jalan mereka haruslah ya memiliki semangat untuk seperti mereka, karena sungguhnya ya, menyerupai orang-orang utama, maka kita pun akan mendapatkan keutamaannya. Kenapa? Karena sebabnya mereka adalah orang yang paling alim, orang yang paling tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmah yang banyak. Maka sudah pantas dan sepatutnya bagi kita ya untuk selalu siap ya, dengan apa? Dengan ya, ajakan Allah dan Rasulnya untuk selalu mentaatinya, untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya ya.
dan tidak ragu hati kita, karena sesungguhnya semua itu adalah jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keberuntungan untuk kita di dunia maupun di akhirat. Allah taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini ya, karena mungkin panjang, ada kurang lebih 68 halaman. Saya ringkas ya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah faedah, memberikan sebuah manfaat ya buat kita semua, agar kita semangat ya untuk selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ya zaman fitnah ya, mudahnya seseorang ya untuk apa? Untuk meninggalkan agamanya. Ya, untuk jauh dari agamanya. Karena fitnah yang ada, ya ujian yang ada senantiasa menyertainya dalam setiap langkah kehidupannya. Ya, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya dia dalam keadaan imannya kuat, sore harinya dia ya dalam keadaan keluar dari iman, dari Islam. Ya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dalam keadaan beriman, paginya dia keluar dari ya lingkaran keimanan. Kenapa sebabnya? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia mudah dia untuk menjual agamanya karena urusan dunianya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pembahasan tentang keluar Allah dan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kan iman kita tuh tidak stabil, turun naik. Bagaimana mensikapi atau kiat-kiatnya agar kita bisa konsisten? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bagaimana ya untuk keimanan kita ini biar stabil? Ya, tentunya bahwa likulli amalin syirrah, kata Nabi. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangatnya ada masa melempemnya. Masa turunnya. Ya, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Kalau dia ya di masa lemahnya tersebut di atas petunjukku, ya, lagi lemah nih, lagi malas banget, tetap ya sholat misalnya, sholat 5 waktu, dia usaha ya untuk tidak meninggalkan sholat tersebut, gitu kan? Dia jaga sholat tersebut, walaupun nggak mengamalkan mungkin sholat sunnah. Yang penting sholat 5 waktu tetap dia jaga. Itu berarti dia berada di atas petunjuk Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan lagi lemah, ya lagi nurun keimanannya. Faman kanat fatratu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang dia ya ketika di masa lemahnya berada di atas petunjukku, maka dia akan dapat petunjuk. Ya. Faman kanat fatratu ila ghairi dzalik faqad halak. Kalau dia tidak berada di atas petunjukku ketika di masa lemahnya tersebut, maka dia akan binasa. Ya, maka dia akan binasa. Nah, itu. Ya, jadi yang namanya iman itu betul. Ya. Naik turun, fluktuatif. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya dengan ketaatan, turunnya dengan ya kemaksiatan. Yang penting adalah kita stabil, gitu kan? Bagaimana menstabilkan iman kita? Yang jelas, obat yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ala tatmainnal qulub, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Ini dulu dikondisikan. Ya, kenapa? Karena memang penting yang namanya zikir itu. Apapun, segala aktivitas kita ya, selingi dengan zikir. Begitu. Selingi dengan zikir. Ya, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ta'ala la haula wala quwwata illa billah. Ya Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlama aw yudlama aw ajhala aw yujhala alayya. Ini doa keluar rumah. Dia dengan menyebut namamu, ya Allah, aku bertawakal
Ya, nggak ada kekuatan, nggak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan. Kan bisa jadi kan, jalan ngandelin map akhirnya tersesat. Kan gitu. Bisa jadi menyesatkan, bisa jadi tersesat atau menyesatkan orang lain. Ya, gara-gara kita, maka kita minta perlindungan dari itu. Ya, au azilla au zalla, dari ketergelinciran, lakukan ya ketergelinciran, kesalahan atau disalahkan orang, bisa jadi di jalanan disalahin orang. Ya. Kemudian apa? Au adlima au yudlama. Bisa jadi menzalimi orang atau dizalimi, kan bisa jadi. Ya, au ajhala au yujhala alayya. Atau juga melakukan perbuatan bodoh atau dibodohi. Ini salah satu contoh zikirnya ya yang bisa kita amalkan. Ya, maka dalam kondisi keimanan kita yang mungkin lagi menurun, kalau kondisinya tetap ingat kepada Allah, zikir dipertahankan, maka apa? Ya, maka ini akan menaikkan ya keimanan kita kembali, akan menstabilkan keimanan kita. Ya, ini akan menstabilkan keimanan kita. Kembali lagi dengan zikir, karena syaitan akan jauh kepada orang yang berzikir. Ya, orang yang berzikir, setan akan jauh. Orang yang ya lemah zikirnya, setan akan mudah untuk ya dekat. Dan apa yang dilakukan oleh syaitan? Memberikan sebuah kemalasan. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya, sebagaimana doa yang Nabi SAW contohkan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Ya, kelemahan dan kemalasan. Kelemahan nggak punya kemampuan dia untuk melakukan sebuah amal. Ya, karena bisa jadi karena dorongan dirinya yang tidak memungkinkan untuk dia melakukan ya perbuatan ya, amal soleh tersebut. Ya, karena didorong dengan ketidakmampuan dirinya dan juga plus ketidakmauan. Boleh jadi ada orang yang mampu tapi nggak mau, maka nggak bakal bisa dia beramal soleh. Makanya yang kedua adalah minta berlindung dari kemalasan. Punya kemampuan tapi tidak punya kemauan, malas. Ya udah datang udah ada seruan azan. Ya, hayya 'alas shalah, ada diam saja dia di rumah. Ini punya apa? Punya kemampuan sebenarnya, cuma nggak ada kemauan. Maka namanya apa? Malas. Kan gitu. Jadi menstabilkan itu diantaranya adalah kiatnya tadi zikir kepada Allah dan kondisikan ya hati kita mempertahankan segala kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Jangan sampai dilepas. Diantaranya adalah tadi sholat. Karena itu yang paling ya bisa menguatkan hati kita. Gimana kalau sholatnya lepas karena dengan alasan lagi males? Ya, tapi sholatnya lepas, sholatnya hilang, ikatannya dia hilangkan, dia mau lepas ikatan tersebut, gimana? Karena sholat itu adalah sebagai ikatan dirinya, ya yang paling kuat. Ya mau dia zikir 1000 kali sekalipun, tapi sholatnya nggak dijaga, mudah hilang. Maka akan terus, ya kan, merosot keimanannya, bisa jadi sampai hilang. Ini yang kita tidak harapkan. Ya, maka itu yang harus dipertahankan. Ya, hal-hal yang wajib untuk kita jaga. Kedua adalah jaga zikir kita. Ya, baik zikir pagi dan petang kita, ya zikir ba'da shalah, ya zikir-zikir yang lain yang mungkin tidak terkait dengan waktu dan tempat. Ya, kita bisa ya berzikir. Kita manfaatkan waktu tersebut dengan berzikir. Allah taala a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.